di balik seorang suami atau laki-laki yang sukses di belakangnya ada wanita yang hebat. Akhirnya keluarga saya mengizinkan ketika sekian persen, bahkan 60-70% saya dedikasikan untuk bangsa dan negara. Mereka sudah. Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, selamat bertemu lagi dengan channel saya, channel Anang Afra. Channel yang selalu memberi informasi atau memberi inspirasi pada orang-orang luar biasa. Karena pemirsa, yang namanya di dunia ini semua orang itu luar biasa sekali. Dan channel ini selalu mendoakan pemirsa yang ada di rumah, panjenengan sukses, kula ugi sukses. Pemirsa yang ada di rumah sukses, kita juga sukses. Amin. Baiklah pemirsa, kali ini saya senang sekali karena saya bisa berjumpa atau ketemu dengan Mas Yogi. Mas Yogi ini merupakan seorang Ketua Karang Taruna Kabupaten Temanggung. Nah, kali ini saya ingin berbincang-bincang untuk ngobrol dengan Mas Yogi. Daripada pemirsa yang ada di rumah penasaran, marilah ikuti obrolan saya. Oke, selamat siang Mas Yogi. Ya, selamat siang. Sehat Mas Yogi? Alhamdulillah pakai studi pun Mas. Ini Mas Yogi, ini pemirsa yang ada di rumah selalu ceria ini. Ceria. Ya, ini Mas Yogi ini merupakan Ketua Karang Taruna Temanggung ya Mas? Iya. Iya, ini Mas, ini saya mau tanya-tanya ini Mas. Tanya. Ini Mas Yogi, kapan sih Mas Yogi menjabat sebagai Ketua Karang Taruna, mulai kapan? Saya diberi tanggung jawab oleh teman-teman saya itu mulai tahun 2017 bulan September waktu itu. Sebenarnya kan tidak sesingkat langsung ke kabupaten ya, tapi saya berangkatnya juga dari bawah. Awalnya saya sebagai sekretaris unit Karang Taruna di dusun, kemudian naik jadi wakil ketua Karang Taruna tingkat desa. Kemudian naik lagi jadi ketua Karang Taruna kecamatan. Waktu itu kecamatan Kalorang. Itu periode masa baktinya 2013-2018. Namun karena tahun 2017 saya diberi amanat oleh teman-teman, akhirnya saya mengundurkan diri dari ketua Karang Taruna kecamatan dan saya fokus di kabupaten, sehingga di kecamatan Kalorang mengangkat PLT. Berarti istilahnya naik level ya Mas Yogi? Iya, tapi yang besar sekali ya. Tapi organik itu nggak langsung. Seperti itu ya. Nah ini pemirsa yang ada di rumah, ternyata sebagai Ketua Karang Taruna seperti Mas Yogi itu ternyata awalnya dari hal yang paling kecil, dari desa akhirnya ke kecamatan, akhirnya sekarang Mas Yogi ke tingkat kabupaten. Nah ini Mas Yogi, sebagai Ketua Karang Taruna sebenarnya kalau sebagai ketua itu biasanya ada pemilihan atau apa ya namanya, pemilihan ya. Kalau Karang Taruna yang ada di Temanggung itu proses pemilihannya Mas Yogi itu seperti apa? Itu secara umum organisasi kan mengatakan reorganisasi. Di Karang Taruna ada aturan main, jadi pemilihan atau reorganisasi di tingkat desa namanya MWKT atau Musyawarah Warga Karang Taruna, kemudian di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional itu namanya Temu Karya. Nah, Temu Karya ini pesertanya dari teman-teman Karang Taruna yang ada di bawahnya. Misalkan di Temanggung berarti Kabupaten Temanggung berarti pesertanya dari kecamatan-kecamatan. Nah, proses pemilihannya ya musyawarah mufakat itu, dan pada saat itu disepakati bahwa setiap pengurus kecamatan harus memberikan rekomendasi kepada salah satu orang yang mau dikandidatkan, yang dipilih sebagai ketua. Nah, pada saat itu karena Temu Karya ini juga merumuskan sebuah aturan-aturan organisasi, akhirnya disepakati bahwa bakal calon yang memperoleh rekomendasi lebih dari 50% atau 50% bersatu itu langsung diusung sebagai calon tunggal seperti itu. Calon tunggal yang disepakati teman-teman, kebetulan pada saat itu 70% ya mendapatkan rekomendasi dari teman-teman kecamatan Kabupaten Temanggung, akhirnya langsung
putuskan pada saat itu. Berarti Mas Yogi itu waktu itu calon tunggal, Mas? Calon tunggal. Wah, mantap sekali pemirsa, ini calon tunggal akhirnya jadi ya. Cuman bedanya begini Mas, kalau di dusun Ya, atau di unit ya, unit itu bisa di RT, RW, dusun itu. ya. Kebanyakan yang dipilih menjadi ketua Karang Taruna ini dipaksa. Iya, Dipaksa, sampai di desa pun juga dipaksa. Di kecamatan pun juga semi dipaksa gitu ya. Ya setengah siap sih ya. Tapi kalau di kabupaten sudah politis sekali jadi. Ya ada kampanye, ada macam-macam itu. Ada ukur rampene lah. Oh iya, kalau di kabupaten ya. Apalagi provinsi lebih nasional. Iya. Lebih kencang gitu. Mau lagi kalau ketika provinsi Mas Yogi mau? Kalau ditunjuk lagi. Kebetulan pada saat ini saya dimintai tolong oleh pengurus pada saat itu oleh tim formatur Karang Taruna provinsi untuk membantu di provinsi. Jadi selain saya mempunyai tanggung jawab di wilayah Kabupaten Temanggung, juga membantu sebagai pengurus Karang Taruna di provinsi. Sebenarnya saya sudah menolak 3 kali gitu, karena yang 2 kali dan yang terakhir itu menyampaikan ke saya minta tolong dibantu gitu akhirnya ya karena tembungnya minta tolong Itulah pemirsa yang ada di rumah, ternyata prosesnya juga sangat rumit sekali, nggak seperti Karang Taruna waktu di desa atau di kecamatan itu istilahnya ada semi dipaksa itu harus mau gitu. Nah ini Mas Yogi sebagai ketua Karang Taruna itu pasti mempunyai visi misi ya Mas Yogi. Visi misi apa Mas Yogi yang Anda lakukan? Visi secara teks itu terkibarnya panji-panji Karang Taruna yang bersatu berpadu bersama untuk Temanggung maju dan kejayaan Republik Indonesia. Mantap sekali. Kemudian misinya ya mendengar, melihat, merespon, bersikap, berbuat dan bertindak. Itu misinya. Ya sebagai anak muda ini kan menurut saya adalah masa-masa keemasan, masa-masa paling kuat. Iya. Jadi kalau kita lihat pagi, siang dan sore itu masa muda itu adalah siang hari. Nggak ada malam ya. Ibaratnya seperti itu. Jadi kita harus menjadi terik yang menyengat gitu. Jadi masa kecil itu lemah, masa muda itu kuat, kemudian masa tua kembali lemah lagi. Makanya ketika kita punya kesempatan itu ya jangan sia-siakan dan harus berbuat yang lebih dahsyat daripada umumnya. Iya, ini luar biasa sekali. Ini sebagai pemuda itu harus semangat. Ini istilahnya masuk itu tidak ada tata malam. Kalau pemuda itu semua siang. Kalau ada acara apapun harus dilakukan, apalagi sebagai ketua Karang Taruna. Nah ini Mas Yogi, itu sekarang kan sudah menjadi seorang pemimpin ya ketua Karang Taruna ya. Nah ini kepemimpinan yang bagaimana yang dilakukan Mas Yogi untuk biar menarik para pemuda-pemuda atau Karang Taruna itu biar semangat melakukan kegiatan itu, kepemimpinannya seperti apa yang dilakukan? Yang namanya pemimpin punya model kepemimpinan sendiri, tapi saya berusaha untuk variatif itu. Ya kadang demokratis, tapi kadang juga otoriter, kadang macam-macam itu melihat situasi dan kondisinya seperti apa, karena masalah yang sama belum tentu bisa diselesaikan dengan cara yang sama. Betul sekali. Kalau yang membutuhkan energi perjuangan, saya berusaha untuk berangkat sendiri. Misalkan rapat-rapat yang nantinya di situ ada melahirkan sebuah kebijakan politik atau apa ya saya berangkat sendiri. Tapi kalau hanya sebatas menghadiri seminar, menghadiri acara sosialisasi apa, sehingga enggak ada energi perjuangan ya, saya minta teman-teman itu. Meskipun tidak sepenuhnya teman-teman saya yang ikut berjuang bersama saya juga banyak sekali. Jadi tidak mutlak saya sendirian, tidak. Teman-teman di sebelah saya pengurus bidang, sekretaris ataupun pengurus-pengurus yang lain sangat memberikan motivasi dan semangat kepada saya. Kemudian di sisi lain kita ini kan aktivis sosial, jadi di balik seorang suami atau laki-laki yang sukses di belakangnya ada wanita yang hebat. Akhirnya keluarga saya mengizinkan ketika sekian persen, bahkan 60-70% saya dedikasikan untuk bangsa dan negara, mereka sudah mengizinkan dan mengikhlaskan itu. Luar biasa sekali pemirsa ada di rumah. Ternyata ini Mas Yogi ini kalau menurut saya ini sangat mantap sekali, karena ini hampir 70% itu hidupnya itu digunakan untuk
bersosial, Mas Yogi. Pengabdian. Ya, pengabdian untuk negara ini. Nah ini Mas Yogi itu kan sebagai ketua Karang Taruna. Nah ini pasti sudah melihat Karang Taruna yang ada di desa-desa bahkan di dusun-dusun, Mas Yogi. Biar Karang Taruna yang ada di desa-desa dan di dusun-dusun itu semangat. Apa pesan Mas Yogi buat para kader Karang Taruna yang ada di desa dan di dusun? Untuk teman-teman yang ada di desa, seluruh warga Karang Taruna yang ada di Temanggung, saya yakin di tingkat kepengurusan saudara-saudara sekalian ada persoalan dan permasalahan yang berbeda-beda. Namun secara umum yang pertama saya menghimbau kepada teman-teman bahwa yang pertama kita harus menata niat dulu, lalu niat dari individu kita secara personal, kemudian membangun kesadaran kita sebagai warga negara yang baik bahwa tujuan nasional itu kan melindungi segala bangsa dan tumpah darah Indonesia kan seperti itu, kemudian memajukan kesejahteraan umum, terus mencerdaskan kehidupan bangsa, bla 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 dan seterusnya seperti itu. Kita fokus pada tujuan, jadi kegiatan itu merupakan sebuah proses untuk mencapai tujuan. Jadi jangan fokus untuk berkegiatan, tapi fokus pada tujuan. Nanti prosesnya juga berbeda-beda. Ada pembangunan, ada aksi sosial, ada ritual, ada spiritual dan lain sebagainya itu. Harapan saya teman-teman ini bahwa setiap warga negara ini mempunyai kewajiban untuk berkontribusi kepada negara, baik itu mengabdi kepada pemerintah. Yang namanya mengabdi kepada negara itu tidak harus bekerja di instansi pemerintahan. Kondisi bangsa ini saat ini, kemerdekaan ini adalah warisan dari leluhur kita, para founding father yang pada saat itu mereka juga masih muda. Artinya mereka orang-orang hebat gitu. Dan saat ini kita sebagai generasi berikutnya mestinya lebih hebat daripada mereka, kan seperti itu. Karena kita sebagai penerus, kalau kita leda-lede atau kita tidak becus mengurus apa yang ada di negara kita, ya berarti itu kesalahan generasi kita. Dan saya yakin mereka para pendahulu ini hanya menginginkan sebuah kebahagiaan kepada anak cucunya agar tidak hidup di bawah pemerintah kolonial. Sehingga mari bersama-sama untuk membangun negara ini, dimulai dari desa, dimulai dari daerah kita, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jangan lupa masyarakat kecil harus kita dampingi. Gitu Mas. Luar biasa ini menurut saya dari rumah. Pesannya Mas Yogi ini kalau menurut saya itu singkat tapi sangat mendalam sekali. Oke Mas Yogi, terima kasih telah mampir ke channel Anang Afra. Ini channel Anang Afra jadi punya pengetahuan yang luas tentang Karang Taruna. Dan channel Anang Afra hanya bisa mendoakan saja Mas Yogi. Semoga Mas Yogi selalu diberi kesehatan. Amin. Mas Yogi selalu sukses ya. Mas Yogi menjalankan sebagai ketua Karang Taruna harus ikhlas sepenuh hati ya Mas Yogi. Selalu ikhlas. Jadi Mas Yogi itu masih Mas Yogi. Sama-sama masalah. Baiklah pemirsa, barusan saya berbincang-bincang dengan Mas Yogi. Mas Yogi ini merupakan seorang ketua Karang Taruna. Ternyata menjadi ketua Karang Taruna di Kabupaten Temanggung itu menurut Mas Yogi itu hal yang sangat dikatakan berat juga tidak, dikatakan tidak berat juga merupakan tanggung jawab yang berat. Karena kalau kita sudah dipilih menjadi ketua itu kita harus tanggung jawab. Nah, dan Mas Yogi ini mengajak para Karang Taruna yang ada di desa dan Karang Taruna yang ada di dusun itu harus tetap semangat, karena kita mengabdi kepada negara itu menjadi ketua Karang Taruna, bahkan menjadi seorang anggota Karang Taruna itu sudah suatu pengabdian kepada negara kita. Baiklah pemirsa, terima kasih telah menyaksikan channel Anang Afra. Saksikan channel Anang Afra berikutnya dengan orang-orang luar biasa yang ada di negeri kita. Monggo Mas Yogi, dadah.